Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Sabtu 18 September 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Kita sudah mengerti dan mengetahui bacaan Injil pada hari ini mengenai benih yang berasal dari Tuhan, benih yang baik, yang jatuh di berbagai macam tanah. Ya, dikisahkan ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu-batu, ada yang jatuh di tengah semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Mudah-mudahan kita sekalian sebagai pengikut Kristus, kita menerima benih yang sama. Kita mendengarkan sabda Tuhan yang sama. Tinggal bagaimana kita merenungkan sabda Tuhan itu, kita cerna ke dalam hati kita, dan akhirnya mewujud lewat perkataan, lewat perbuatan kita. Benihnya itu benih yang Tuhan sudah berikan kepada saya, kepada Anda, kepada si B, kepada si C, dan kepada orang lain, semuanya pada dasarnya sama. Ada di dalam kitab suci. Tinggal kita melakukan sabda Tuhan itu. Artinya, mari sabda Tuhan itu sungguh masuk ke dalam hati kita dan bisa menjadi pedoman dalam kehidupan ini, menjadi arah baik perkataan saya, perkataan Anda, maupun juga tindakan saya, tindakan Anda yang mestinya selaras dengan sabda Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, memang alangkah baiknya diri kita ini menjadi tanah yang baik, supaya benih itu masuk ke dalam diri kita, ke dalam hati kita, dan benih itu hidup dan berbuah. Namun untuk bisa menghasilkan tanah yang baik, saya pikir bukanlah proses yang mudah. Seperti halnya tanah itu ya, kalau mau baik itu dicangkul, diberi pupuk, ya, disirami dengan air. Dalam perjalanan waktu, kalau ada batu-batu itu disingkirkan. Kalau ada rumput-rumput liar juga disingkirkan. Masalahnya adalah, apakah saya mau menjadi tanah yang baik? Apakah saya juga mau menyingkirkan batu-batu yang ada? Mau menyingkirkan semak duri itu yang ada di dalam hati saya, di dalam hati kita, yang mengganggu tumbuh suburnya benih itu. Kadangkala dalam hidup ini kita ada batu. Di dalam diri kita ini ada batu yang mesti kita singkirkan. Entah batunya itu kecil, kerikil, entah batunya itu besar. Seperti halnya keangkuhan, kesombongan, ya, kemalasan. Itu yang mesti disingkirkan. Itu ibaratnya batu yang mengganggu kita. Bertumbuhnya benih itu terganggu karena batu itu yang begitu nyaman dalam hidup kita, dalam diri kita ini. Semak duri yang ada kadangkala itu membuat kita ya tidak bisa bergerak, merasa tidak nyaman. Dikatakan itu hati-hati dengan kekayaan kenikmatan hidup. Kekayaan itu, kenikmatan hidup itu bisa saja itu membuat benih itu menjadi hancur dalam hidup kita ini, tidak berkembang, tidak menghasilkan buah. Karena apa? Karena kita ini sudah tersita oleh kekayaan. Kekayaan itu boleh kita miliki, tetapi bagaimana kekayaan itu juga punya arti sosial bagi orang lain. Saya pikir inilah dia. Kita tidak dikuasai oleh kekayaan, tapi dengan kekayaan, harta yang kita miliki semakin membuat saya mampu untuk berbuat kasih, berbuat baik kepada orang lain. Itulah dia, benih sabda Tuhan yang tumbuh dalam diri kita dan tidak dikuasai oleh rumput liar, semak duri yang mengganggu hidup saya,
Tapi saya tahu kekayaan itu punya nilai dalam hidup saya, dalam hidup Anda. Dan jangan biarkan menjadi semak duri, tapi biarlah tetap menghasilkan kasih dalam hidup ini. Kekhawatiran, tadi Tuhan Yesus juga bilang, ada kalanya kita khawatir dalam hidup ini, nggak nyaman dalam hidup ini. Ya, mari kita lepaskan kekhawatiran hidup kita ini. Apa yang membuat kita khawatir? Dan yang penting adalah ya kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dan kita serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan itu pasti memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita nggak usah khawatir. Yang penting adalah kita menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita lihat ke dalam diri kita. Hal-hal apa saja yang mengganggu benih Tuhan yang masuk, tumbuh, berkembang di dalam hidup, di dalam diri saya. Mudah-mudahan gangguan-gangguan tersebut dengan kekuatan dari Tuhan bisa kita atasi, mengatasi gangguan hidup ini. Dan biarlah benih Tuhan itu masuk ke dalam hati kita dan menjadi baik. Kelolalah diri kita untuk menjadi tanah yang baik. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.